Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di tafsir surat At-Takwir ya. Takwir jemaah. Kemarin sampai pada firman-Nya Allah wa idzal isyaru utilat ya. Al isyaru ya anu al hawamil haitsu tuhmalu bila ra'in lima dahan nasu min amril kiamah ya. Kemudian lanjutnya ayat yang kelima wa idzal wufusu fusirat ya, wa idal wufusu fusirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan diterangkan sama apa? Matinya tidak dikumpulkan, tidak sama semuanya dikumpulkan. Ini ya semuanya mati gitu. Semua mati. Semua binatang liar itu apa jemaah dikumpulkan dalam keadaan apa semuanya? Semuanya mati. Dikumpulkan dalam keadaan semuanya ya, mati. Jadi dikumpulkan bermakna apa jemaah semuanya mati. Jadi walaupun dia liar itu tetap ya habis, ya kan? Dia liar loh ya kan. Tapi tetap apa jemaah semuanya mati. Itu binatang-binatang. Sampai pun diterangkan sampai pun semuanya apa saja, sampai pun lalat, pun lalat semuanya mati. Kemudian jamaah yang keenam apa? Wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan sujirat. Ma makna jamaah sujirat? Ukidat. Apa? Ukidat. Lautan itu ukidat. Lautan apa di? Apa jamaah ukidat? Dinyalakan. Di lautannya terbakar, dinyalakan. Fasorot, maka itu lautan menjadi apa jamaah? Menjadi fasorot. Mana isimnya jamaah sorot? Apa isimnya jamaah sorot? Domirun mustatirun. Takdiruhu iya, kembali ke apa? Al-bihar. Maka bihar lautan itu menjadi naron tataat jeju. Naron tataat jeju menjadi api yang sangat panas. Api yang sangat panas, api yang menyala. Menjadi api yang menyala-nyala. Itu di antara cuma kejadian nanti di menjelang kiamat. Itu akan terjadi jemaah, akan terjadi. Asyamsu kuwirat, an-nujumu in kadarat, al-jibalu suyirat, al-isyaru ucilat, al-wuhusu fusrat. Dan yang keenam apa jemaah? Al-biharu sujirat. Jadi lautan yang isinya itu air menjadi nyala api yang menyala yang sangat panas. Kita ya piye gitu, tapi itulah namanya perubahan, ya kan? Perubahan. Gitu har.
Sekarang itu matahari kalau menyinari tumbuhan apa yang terjadi? Tumbuhan yang hijau-hijau. Tumbuhannya tumbuhannya menyerap karbon dioksida. Tumbuhannya menyerap karbon dioksida menjadi makanan bagi tumbuhan, terus limbahnya adalah oksigen untuk kesegaran pernapasan manusia. Itu berarti apa? Kalau selagi itu seperti itu berarti penciptanya satu, pengaturnya satu, berarti alam tidak rusak. Katanya nggak rusak. Kalau seandainya penciptanya dua, alamnya rusak. Kenapa? Karena tanaman kena matahari, beda Tuhan, nggak mau apa? Nggak mau tumbuh, nggak mau fotosintesis kan gitu. Kan beda Tuhan, beda aturan, ya kan gitu. Makanya sekarang nggak, karena satu Tuhan ya tetap tumbuh lah. Tanaman kena sinar matahari ya fotosintesis. Akhirnya cukup dengan apa? Cukup dengan apa yang diserap oleh akar ditambah dengan karbon dioksida, diolah oleh daun dengan pembakaran sinar matahari menjadi kebutuhan tumbuhnya tumbuhan, limbahnya apa? Oksigen kan gitu. Itu Masya Allah. Itu tentunya yang hebat bukan tumbuhannya lah. Itu kan satu Tuhan, Rabbul Alamin, yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya, itu semua. Itu namanya alamnya bagus. Alamnya bagus. Ya besok udah berubah semua di akhir zaman, semuanya berubah. Matahari aja digulung, ya kan? Bintang juga berjatuhan. Gunung yang demikian kokoh lenyap dari tempatnya, hancur luluh jadi debu. Unta yang sangat mahal dan sedang bunting pun dibiarkan. Semuanya sibuk mengurusi persiapannya untuk yaumul kiamah. Maka juga air laut yang air full menjadi api membakar. Memang itu perubahan alam, rusaknya alam. Mau kiamat ya, mau kiamat itu mau kiamat itu wa idal biharu sujiro, ya, wa idal biharu sujiro. Semua jamaah berita darinya subhanahu wa ta'ala, itu jamaah semuanya berita pasti, ya kan, itu berita pasti. Nah, kita diberi bukti-bukti oleh Allah yang seperti itu, kita harus yakin sebagai yakin akan digulungnya matahari, yakin akan berjatuhannya bintang-bintang, yakin akan jamaah gunung-gunung dilenyapkan, yakin itu. Mungkin gak itu Had? Mungkin gak? Masa mungkin Had? Dalilnya apa mungkin? Pertimbanganmu apa mungkin? Kowe sampeyan kok coba gampang era mbugu, gampang era nurut, digobloki kok meneng wae. Gimana Had? Kenapa kau percaya dengan begitu mudahnya Had? Yo percaya no, aku ora mudeng apa-apa kok garek nurut tok. Enggak, enggak boleh. Kamu pinter pun harus percaya. Dan sekarang buktikan pintermu ya. Buktikan pintermu. Kau percaya bukan karena goblok, karena apa? Karena pinter, ya kan? Karena pinter lah. Karena cerdas kau percaya. Akalmu jalan, ya kan? Sok laut jadi api.
Itu misalkan. Ya iyalah gitu. Iya gitu. Mosok ngono ya percaya. Gitu. Gimana? Saya kira Shalom apa? Aku tanya, kenapa semua air itu ngalirnya ke bawah? Kenapa matahari menyinari alam semesta demikian bagus ke badan ya mengolah vitamin D, ya kan? Ke tumbuhan ya fotosintesis gitu. Gunung kenapa kokoh itu kenapa? Tuhannya satu. Itu karena khalaqallahu hadal kauna binidomin mutanasikin la yujadu bihi ittirabun wala khalalun. Kan gitu jawabannya, ya kan? Memang satu Tuhan dan Dia Ta'ala. Allah itu menjadikan alam ini dengan nidom yang mutanasikin, dengan sistem yang teratur, ya kan, dengan sistem yang bagus, ya gitu, dengan komando dan perintah yang mutanasikin jemaah, yang mutanasikin, yang teratur, yang membentuk gitu loh, yang membentuk kayak itu perintah matahari diterbitkan itu mutanasik dengan badan membentuk vitamin D, mutanasik dengan tumbuhan fotosintesis mengambil karbon dioksida menjadi makanannya tumbuhan, mengeluarkan oksigen, namanya kan teratur, saling membentuk kebutuhan khalayak ramai sebagai mahar rahmatnya Allah, kan itu binidomin mutanasikin, kan itu. Itu jangan dipahami gunung kok bisa lenyap. Itu orang yang nggak percaya. Kalau percaya ini gunung ada ciptaan Allah, akan percaya yang menciptakannya akan melenyapkan. Ya kan? Kan begitu mari. Ini kan kita harus percaya ini gunung ciptaan Allah dan Dia akan menciptakan gunung binidomin mutanasikin la yujadu bihi ittirabun wala khalalun. Itu harus kita imani, itu tidak ada dengan sendirinya. Walaupun ini matahari hebat, jangan kau katakan ini matahari ada dengan sendirinya. Ini matahari adalah khalaqallahu binidomin mutanasikin, maka yang menciptakannya mudah menjadikannya kuwirat. Kenapa? Karena ja'alalahu habdan yantahi ilaihi. Kalau data yang menciptakan ini ja'alalahu haddan yantahi ilaihi. Har berapa pira? Dua sembilan. Kira-kira keluarkan kas tambah dosa apa tambah lemah? Loh kok iso? Kudune kowe tambah pinter iso ngatur awakmu. Kok iso tambah loyo gitu terus kowe iso mantep. Yo tak pikir sik, tak tunggu seomben seorang ngono. Langsung tambah loyo, gampang iso jawab. Oh gitu toh. Oh, tahu ada ngono. Saya kira yo tambah rasa lah, mosok tambah pengalaman, mosok tambah kudu. Mesti tambah pinter ngatur awak, tambah rasa. Tak kira ngono, tambah pinter mlayune ngono. Ora. Tambah kenceng jalannya gitu, larinya gitu. Oh, mboten toh. Kok tahu dari mana kamu? Nah, itu sama itu baru kita pun juga demikian sama. Itu kita ada batasannya. Masa kamu tambah umum lah tambah berkurang ini kekuatan. Berarti kehebatanmu sekarang bukan dari kamu berarti. Bukan toh? Oh ya udah bukan dari kamu. Makanya kamu bisa berkurang setelah 20 tahun lagi makanya. Ternyata kamu ini hebatnya bukan dari kamu sendiri, ternyata hanya dari khalaqallahu binidomin mutanasikin. Ternyata
Ternyata begitu, dan ja'ala lahu haddan yantahi ilaihi. Makanya setelah 50 tahun ada macam-macam, ada aja yang suloyo. Gimana gitu? Ada aja yang suloyo 50 tahun gitu. Gitu. Tak seperti dulu lah. Mosok melayu ora iso. Itu jamaah, jadi itu bukti kita kan sudah mengakui itu jamaah, mengakui itu. Tentunya badan kita saja juga ada batas akhirnya, ada batas berkurangnya. Bahkan kata dokter antisipasi awas usia 50 tahun rawan berbagai macam penyakit. Astagfirullah, diwati-wati. Ya itu memang kuasa dia subhanahu wa ta'ala. Di manusia matang akalnya tapi berkurang kekuatannya. Itu jelas sama itu memang khalaqallah adalah kauna bi nidhamil mutanasi. Dia terus baca lahu haddan yantahi ilaihi, maka jelas itu enggak mustahil. Itu jelas dia yang menciptakan matahari dan nanti suatu masa akan yantahi. Apa yang yantahi? Apa yang tahinya? Huwirat. Ya kan? Juga bintang-bintang akan yantahi. Apa yang tahinya? Inkadarat. Jibal akan yantahi. Apa yang tahinya? Suwirat. Nah, itu kan jemaah. Al-ishar pun juga akan yantahi. Enggak lagi idaman. Ya enggak lagi idaman, ya kan? Apa itu yang tahinya? Utilas. Betapapun itu binatang buas liar kemana sesukanya pun besok akan yang tahi. Apa yang tahinya? Khusirat. Ya kan? Khusirat itu. Dan juga itu air lautan yang demikian agung pun akan yang tahi. Apa yang tahinya? Sujirat. Itu kan? Sujirat itu namanya gitu. Sujirat. Ya gitu. Itu akan sujirat ya. Jadi itu jemaah kita mempercayai. Kenapa nggak percaya? Wong itu dari yang menciptakannya kok, ya kan? Dari yang menciptakannya. Makanya di WA itu tiba-tiba ada kiriman pesan dari WhatsApp. Kok bisa ya? Kok kenal nama saya ya? Itu WhatsAppnya. Kalau dia bikin program yang ngerti ya gimana menyisipkan gitu ya. Ya kan gitu. Kok bisa itu di WhatsAppku dapat kiriman dari WhatsApp ya. Ada program baru di WhatsApp Tawari ya. Ya jamaah luar ini berpulang demikian jamaah itu baru orang yang bisa bikin program WhatsApp. Apalagi dia tarik yang membuat hadal kaum. Dan hadal kaum yang Allah bikin nggak ada konslet, ya kan? Nggak ada konsleting. Apa yang ada? Yang ada nidomin mutanasifin, ya kan? Nggak ada konsletnya. Yang ada adalah nidomin mutanasifin. Itu menunjukkan dia maha tahu, maha mampu, maha bijaksana, maha rahmat, maha kuasa. Sehingga jelas terjadi apa yang dia tentukan, termasuk ja'alalahu haddan yantahi ilaih, mudah baginya menjadikan takwiru as-sams, inkidaru an-nujum, tasyiru al-jibal, ta'tilu al-ishar, khasrul mukhus. Terus apa lagi terakhir? Kurang satu ganti kamu, aku semua. Satu takwirus samsi, dua inkidarun nujum, tiga tasyirul jibal, empat ta'tilul isyar, lima
kasrul wuhus. 6 tasjirul bihar. Itu kan tasjirul bihar. Itu namanya akan terjadi tasjirul bihar. Ada tasjirul bihar, penyalaan laut. Tasjir penyalaan, ya kan, menjadikan laut itu menyala-nyala. Tasjirul bihar. Tasjirul bihar, hasrul wuhus, takfilul isyar. Tasyirul jibal, inkidarun nujum. Ya kan kawara yukawiru takwir, inkadara yankadiru inkidar, sayyara yusayyiru tasyir, atola yu'atilu takfil, khasara yahsuru khasron, sajjara yusajjiru tasjir. Itu kan sama kan? Ya. Tasjir. Ini namanya alamnya sudah dirubah olehnya subhanahu wa ta'ala. Alam semesta dirubah dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Ingat jamaah, itu dengan izin Allah, ya kan, dengan izinnya subhanahu wa ta'ala, atau bi'amrihi. Wa fi dzalikal yaumi yantahi tilkan nidhamul badi'u bi'amrihi. Ingat bi'amri lo jamaah, ya, bi'amrihi lo. Jangan berkata Allah kewalahan menjaga matahari agar tidak rusak. Jangan gitu. Allah kewalahan menjaga gunung agar tidak hancur. Jangan. Itu semua takwiru samsi, inkidarun nujumi, tasyirul jibali. Apa semua jamaah? Apa semuanya? Bi amrihi subhanah. Itu memang karena diperintah oleh Allah seperti itu, diperintah olehnya sesuai kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maha bijaksananya Dia ta'ala menciptakan sebab akibat gitu. Itu jamaah, ini mengimani Allah, ya, ma'rifatullah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini membuahkan kita keimanan yang agung, mengimani Allah, bertawakal kepada Dia ta'ala, mempercayai dan sikoh kepada syariatnya, ya kan, percaya dengan syariatnya, dengan syariatnya, berpegang teguh dengannya, akan baik din dan dunia kita, ya kan, akan baik din dan dunia kita sama. Jadi kalau dilihat dari kacamata ilmuwan, ya, kadang mereka bahkan nggak sampai ilmunya, susah mereka menerima gitu, untuk mengatakan matahari akan digulung atau matahari akan terbit dari barat, ya kan, itu kalau sampai sekarang pun ilmuwan masih mungkin gitu. Mungkin itu pun udah lumayan bilang mungkin gitu. Kalau kita bilang apa? Kalau kita bilang pasti. Bilang pasti. Kita bilang pasti. Bila kamu berpegang teguh dengan iman dan Islam, kira-kira 5 tahun atau 10 tahun lagi kamu tambah baik, betul enggak?
Betul enggak? Salah. Tidak. Bila Harsito semakin berpegang teguh dengan iman dan Islam, maka kira-kira kehidupannya 5 atau 10 tahun lagi akan tambah baik. Itu atau salah? Salah atau benar? Salah. Apa yang betul? Yang betul pasti. Jangan kira-kira. Gimana kau bilang kira-kira? Pastilah. Gimana kira-kira? Pasti itu, jangan kira-kira lagi. Pasti itu. Jangan tertipu oleh ungkapan yang itu menjebak kamu. Pasti dan kira-kira itu. Kalau kata pengawat paling pol saya kira Harsito jika konsisten demikian 5-10 tahun lagi hidupnya nggak karuan kan gitu ya. Mungkin begitu. Itu kalau kata pengamat kan gitu. Kalau kata kita nggak kira-kira lagi yang gitu. Pasti. Kenapa? Karena din ini sempurna, jemaah. Din sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pasti menjadikan siapapun yang bergantung dengannya semakin baik. Semakin baik. Kok din? Matahari aja loh. Itu setiap duha itu menjadikan tubuhan semakin baik itu. Ini Pak ya. Matahari itu loh, tiap hari itu menjadikan tumbuhan semakin baik itu. Kenapa? Ya dia Ta'ala mengurusinya dengan sebab menerbitkan matahari waktu duha untuk fotosintesis, membuat tumbuh dapat makan, tersuplai makanan dengan baik gitu. Itu begitu. Makanya dia Ta'ala membantah Ummu Jamil ketika mengajak Nabi kita alaihissalam, Muhammad sudah ditinggal setannya, katanya gitu. Ditinggal Jibril, ditinggal setannya. Sudah ditinggal pergi dia, sudah tidak dihiraukan lagi. Enggak, apa jawabannya dia Ta'ala? Jawabannya wadduha. Wadduha. Demi waktu duha gitu. Wadduha wal laili idza saja. Apa jawabannya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu hai Muhammad sekali enggak pernah meninggalkan kamu dan enggak membencimu. Loh kan gitu. Kenapa? Duha itu terbit kok. Duha itu terbit. Terbit itu untuk memberi manfaat semua pihak. Mana mungkin Muhammad ditinggalkan. Duha aja masih diterbitkan kok ini. Kalau dia Ta'ala enggak menerbitkan duha lagi, ya benerlah meninggalkan Muhammad. Selagi ada duha, berarti Muhammad diurusi, nggak mau ditinggalkan dan dibenci olehnya subhanahu wa ta'ala. Jawaban duha walaili idza saja. Itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus apa bahkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa artinya? Dan hari ini apa artinya jemaah? Walal akhiratu, dan hari ini khairun laka minal ula, lebih baik bagimu daripada kemarin. Ya kan? Dan besok kau pasti lebih baik ketimbang hari ini. Itu makna walal akhiratu khairun laka minal. Kenapa? Diurusin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu. Sampai akhirnya ridho dan puas. Kenapa? Diberi oleh Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan Rabbmu pasti akan memberi kamu. Sampai apa? Fatar do, kamu ridho, puas. Ya kan itu kan? Sampai begitu jemaah.
Demikian janji darinya Subhanahu wa ta'ala. Ini berpegang teguh dengan iman dan Islam jamaah. Berpegang teguh dengannya itu pasti baik. Kira-kira baik gak Har? Kamu besok? Saya kira besok kamu baik gak? Pasti. Oh pasti toh. Oh gak kira-kira gitu. Pasti ya. Pasti, masya Allah. Pasti ya. Ya sama begitu, kita lanjutkan ayat yang berapa sekarang? 7 ya. Yang ke-7 mulai kejadian setelah kiamat. Ya. Kejadian setelah tegaknya kiamat. Apa jamaah yang diterangkan di ayat yang ke-7? Wa idan nufusu zuwijat. Wa idan nufusu zuwijat. Nah, makna zuwijat Iwan? Mana zuwijat? Yaitu apa jamaah? Kurinatin nufusu bi askaliha. Kurinat an nufusu bi askaliha. Seluruh jiwa apa jamaah? Kurinat dipertemankan, dipertemukan dengan siapa? Bi askaliha. Bi askaliha ya. Dengan yang semisal, yang sesakel, yang sebentuk, yang semisal. Itu akan terjadi di sana jamaah besok. Apa artinya? As-solihu ma'as-solihi. Jiwa yang soleh dengan jiwa yang soleh dipertemukan di mana jamaah? Fil jannah. Al-fajiru ma'al fajiri, juga dipertemukan yang fajir dengan yang fajir di mana jamaah? Finnari. Itu mana an-nufusu zuwijat. An-nufusu zuwijat. Akan dipertemukan di sana sama, dipertemukan di sana. Dipertemukan juga nanti orang-orang mukmin dipertemukan dengan yang semisal sesama yang mukmin di surga. Ditambah al-hurul yang kafir dipertemukan dengan yang kafir bersama syaitan di neraka. Itu akan terjadi jamaah pasti itu. Yang akan begitu akan dipisahkan manusia ini, dipertemukan dengan sesamanya. Akan dipertemukan sesamanya. Itu kejadian nanti setelah tegaknya yaumul kiamah, itu an-nufusu zuwijat. An-nufusu zuwijat. Ini masya Allah mulianya Al-Quran ya. Betul-betul Al-Quran itu dermawan. Apa jemaah dermawan? Banyak memberikan kepada kita. Jadi memberi petunjuk kepada kita sampai pun kejadian nanti setelah hari kiamat diberitahu apa? An-nufusu zuwijat. An-nufusu zuwijat jemaah. Itu kuasa Allah Ta'ala. Yang berikutnya jamaah apa? Wa idal mau'udatu su'ilat. Wa idal mau'udatu su'ilat.
Ma makna jama' al-mau'udat? Apa al-jama' al-mau'udat? Al-mau'udat itu al-bintu allati tudfanu hayyatan, anak perempuan yang dikubur dalam keadaan hidup. Kenapa jamaah bapaknya tega mengubur anak perempuan dalam hidup? Kenapa jamaah? Khaufan minal ari au al fakri, karena takut tercela atau takut miskin, takut fakir. Nanti besok al-mau'udat, anak baru lahir itu apa sama? Su'ilat. Oh sama su'ilat, akan ditanya. Gitu. Ya tentu maksudnya jamaah tidak bukan dan tidak lain apa jamaah di sini menghardik para orang tuanya, menghardik mereka-mereka yang tega mengubur putrinya gara-gara khaufan minal ari awil fakri. Tentu begitu jamaah, ditanyanya untuk itu. Jadi jangan kira tidak diungkap. Itu akan diungkap jamaah, akan diungkap, akan diminta pertanggungan jawab. Walaupun itu orang tua mengubur anaknya sendiri, itu anaknya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua itu salah kalau sampai takut miskin gara-gara anaknya lahir perempuan. Gara-gara anaknya lahir perempuan gitu. Itu kebiasaan zaman jahiliyah dulu begitu. Jadi ya semata-mata karena takut miskin dikubur. Ditanyai, pertanyaannya apa jamaah? Bi ayyidan bin kutilat. Dosa apa? Apa dosa si bocah ini yang baru lahir ini? Kok dia dikubur hidup-hidup, dibunuh? Apa jawabannya? Ya sudah maklum ini bocah nggak punya dosa, ya kan? Nggak punya dosa, nggak punya sanksi. Kenapa dia didemikiankan? Itu jelas menghardik siapa? Menghardik para pelakunya yang sampai mengubur putrinya hidup, menghardik para pelakunya supaya tidak melakukan hal itu, ya mereka bertobat darinya ya. Yang kedua apa? Yang ketiga apa sama? Yang ketiga wa idas suhufu nusyirat. Dan apabila as-suhufu, apa jamaah as-suhufu? Dan apabila as-suhufu, as-suhufu apa jamaah? Sahifah, lembaran apa maksudnya? Lembaran yang di dalamnya ada catatan apa yang manusia kerjakan baik maupun buruk. Itu catatan lembaran diapakan? Nusyirat. Ma makna nusyirat sama? Futihat. Dibuka ya kan, dibuka jamaah, dibuka. Nah semuanya besok akan dibuka ya kan, akan dibuka jamaah, semuanya akan dibuka.
Nufutihat suhuful a'mali wa husitot, akan dibuka itu semua lembaran-lembaran catatan amal dan dihamparkan, akan dibuka semua manusia bisa membacanya sendiri-sendiri. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, baca catatan kitabmu, cukuplah tiap-tiap orang bisa menghisap berapa amalnya masing-masing gitu jemaah. Jadi besok Mas akan bisa membaca sendiri jemaah itu. Kamu berapa amalnya hari ini? Yang menentukan amal hari ini berapa hal? Yang menentukan amalmu hari ini berapa hal? Amalmu tergantung berapa hal setiap saat itu? Tergantung 4 hal, ya kan? Setiap amal kita setiap saat tergantung 4 hal. Itu 4 halnya itu. Yang pertama apa? Jenisnya amal. Jenisnya amal. Gitu. Waktu isya, menganggurkan isya atau mengerjakan isya. Itu kan namanya jenisnya amal kan begitu. Oh, mengerjakan isya. Oh, menganggurkan isya. Mangkir dari isya. Dari saat 5 waktu dia selalu mangkir atau enggak mangkir. Itu kan yang makan itu. Hadir atau goib. Hadir atau goib. Itu namanya apa? Jenisnya amal. Yang pertama namanya jenisnya amal. Dalam setiap saat gitu. Kita akan tengok amal kita jenisnya amal apa? Amal yang sesuai sunnah Rasul atau tidak. Gitu. Kalau waktunya zuhur, amalnya apa? Sesuai dengan Nabi apa? Menjaga sholat zuhur atau tidak. Gitu. Itu satu jenisnya amal. Apa yang kedua? Yang kedua durasi. Berapa durasinya? Kamu kalau sholat mencari yang khusyuk, yang tumaninah, apa yang mencari yang kilat? Gitu. Nah, mencari yang kilat. Kan itu kan durasinya. Itu kan. Kita menentukan baiknya amal kita durasinya. Yang ketiga apa? Satu jenisnya amal, yang kedua durasinya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya kesungguhannya. Ya kesungguhannya, ya kan? Kesungguhannya. Bagaimana kesungguhannya? Itu. Ada orang yang gagal di nomor 1 apa? Gagal nomor 1 jenis amal itu udah salah. Dia waktunya zuhur tidak zuhur, waktunya ngaji tidak ngaji, waktunya berbakti ke orang tua tidak berbakti, ya kan? Udah namanya udah salah. Nomor 1 udah gagal, baru jenisnya amal sudah gagal. Nomor 2 ada yang lulus nomor 1, amalnya bener, tapi gagal di mana? Durasinya. Dia gagal di durasi. Gagal di durasinya. Dia cari yang paling kilat gitu. Sampai amalnya rusak. Nah, gitu. Itu yang kena ancaman fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu orang yang celaka? Fawailul lil musallin. Mosok celaka itu orang yang sholat? Dia celakalah. Dia memang menjaga 5 waktu. Memang dia jenis amalnya benar, tapi durasinya salah. Ya kan? Salah. Hilang tumakninahnya. Padahal itu adalah rukun dalam sholat.
kan hilang tumakninahnya, itu hilang tumakninahnya. Sampai hilang waktunya juga. Yang begitu, entah hilang rukun dan syaratnya. Itu artinya dia memang rajin 5 waktu, tapi kok rugi, kok fail, celaka. Ya, dia nggak menjaga rukun atau syarat. Hilang itu rukun syaratnya. Seperti orang yang diberitakan itu dalam hadis musi sholah, ya kan, tidak bisa tumakninah. Tidak tumakninah atau sholat di luar waktunya. Itu namanya dia benar jenis amalnya, tapi rusak durasinya. Rusak rukun dan syaratnya kan itu. Gagal di situ. Yang ketiga, ada yang benar jenis amalnya, durasinya juga benar, tapi dia salah di kesungguhannya, ya kan? Di kesungguhannya salah, ya kan? Di semangatnya salah. Dia semangatnya nggak ada semangat di situ, nggak ada semangat, ya. Semangatnya nggak ada, atau sedikit sekali gitu. Kita ngaji dengan pengajian, tapi main HP awal sampai akhir, ternyata nggak mendengarkan itu awal sampai akhir itu, cuma pindah tempat saja. Di sini main HP doang awal sampai akhir. Gitu. Ya, itu sebetulnya kan dia udah bener menghadiri majelis ilmu, udah bener durasinya awal sampai akhir, tapi ternyata awal sampai akhir nggak memperhatikan, sibuk HP sampai punya habis. Dia masih main HP terus, nggak tahu apa yang bisa dengan HP-nya. Sibuk sendiri terus, memang waktunya bener ngikuti yang ada, tapi nggak diisi dengan isian amalan tersebut. Gitu sama, itu salah semangatnya di situ. Yang keempat apa? Ya, paling nomor 4. Satu masih kelihatan. Ketok ya ngaji kelihatan, ya kan? Kedua ketok ngaji ini guru absen roh ketok kelihatan. Yang ketiga kelihatan gaya ngaji ini bermainan ketok. Ini perlu orang yang masuk mainan serius lah itu. Tapi ternyata gagal dia nggak kelihatan apa? Niat, kan niat. Itu pas yang kita kata semua itu pas itu, ya kan? Itu nanti penentu amal manusia. Nanti 4 itu penentunya jamaah gitu. Itu penentu amal manusia nanti, sehingga akan menerima catatan amalnya, melihatnya sendiri. Yang sukses akan mengambil dengan tangan kanan, yang gagal akan mengambil dengan tangan kiri. Semua bisa membaca catatan amalnya sendiri. Itu akan terjadi apa? Wa idza suhufu nusyirah. Ya. Wa idza suhufu nusyirah. Wa idza suhufu nusyirah. Itu nomor berapa sama? 3 ya. Itu nomor 3. Nomor 4 kapan ini? Besok insyaallah ya, nomor 4 ya. 3 dulu ya. 3 itu jamaah. Baca dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.